Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Coba renungkan sejenak, bisakah kebenaran itu ditindas? Bayangkan ini, ada sebuah kebenaran tapi tertindas. Sehingga kebenaran itu tidak bertumbuh. Bisa nggak begitu? Nah, bagaimana cara kita menindas kebenaran yang sudah kita tahu atau yang kita terima? Bagaimana kebenaran itu kita tindas kebenaran itu? Dan bagaimana pandangan Tuhan kepada orang-orang yang menindas kebenaran? Jadi saya kasih judul firman Tuhan hari ini, hidup dalam kebenaran atau menindas kebenaran. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak hanya diselamatkan dari dosa-dosa kita dan dipulihkan ke dalam hubungan dengan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Untuk mengulurkan kuasa dan cinta Tuhan untuk memulihkan semua umat manusia, ciptaan dan dunia ini kepadanya. Jadi Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib itu membuat kita bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Bukan di surga. Di surga nggak perlu lagi jadi garam dan terang. Di dunia ini selama kita hidup, kita dipersiapkan Tuhan, diminta Tuhan menjadi garam dan terang. Kita perlu memperhatikan hidup kita ini supaya kita tidak menjadi penindas kebenaran. Itu maksudnya adalah orang yang mendengar firman Tuhan, punya firman Tuhan, tetapi tidak menerapkan dalam hidupnya. Itu namanya penindas kebenaran. Ini istilah ya. Kita bisa menindas kebenaran karena kita punya berhala-berhala dalam diri kita. Jadi berhala itu sesuatu yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kita menempatkan dia lebih tinggi dari firman Tuhan. Misalnya begini, seseorang ngomong bilang ini, Pak Dedi jelek. Itu mempengaruhi saya, melemahkan saya dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang saya ciptaan Allah. Saya ini biji mata Allah. Saya lebih perhatikan kata orang dibanding kata firman. Ini berarti apa? Saya punya berhala. Itu kata-kata orang. Saya menindas kebenaran ini dan mengizinkan kata orang tumbuh dalam hidup saya. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi penindas kebenaran. Jadi kita bisa menindas kebenaran karena ada berhala-berhala yang tersembunyi. Markus 4 ayat 7 berkata begini, sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Jadi sama hal juga, jadi ini perumpamaan ya. Tuhan bilang ada benih ditabur di pinggir jalan, dimakan burung. Itu seperti iblis mengambil. Ada juga benih yang jatuh di semak duri. Tapi benih ini mau bertumbuh, tapi dia tertindas oleh pertumbuhan dari semak duri. Nah, semak duri itu bisa kita hubungkan ya, itu seperti berhala-berhala yang akhirnya firman yang kita dengar, kita terima tertindas, mati dan tidak berbuah. Ini yang kita belajar mempersiapkan diri kita menyambut Paskah dengan konsep kebenaran yang dibangun dengan betul. Kita lihat firman Tuhan di Yesaya 3 ayat 13 sampai 26. Saya tidak baca semua, kita baca ayat 13, 16 dan 18. Kita baca sama-sama ya, biar terasa kehidupannya ya. 3, 2, 1. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut
dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Ayat 16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dan giring-giring kakinya. Ayat ke-18, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Wow, ini sangat hidup ya. Jadi ini Yesaya ini orang terdidik. Jadi dia bikin seperti puisi. Tapi puisi yang mengena gitu. Nah, sepanjang sejarah bangsa Israel, dari generasi ke generasi berulang-ulang terjadi penyembah berhala. Kalau saudara baca kitab Hosea, itu menggambarkan orang Israel dan Tuhan. Hosea ini Tuhan suruh dia nikah sama seorang pelacur. Punya anak. Anak kedua. Anak ketiga bukan anak dia. Tapi pelacur ini kembali ke hidup gak benar lagi. Jadi punya anak. Jadi Hosea punya anak 3, 2 anak dari dia, 1 anak orang lain. Tapi Tuhan suruh sama Hosea, jangan tinggalkan dia. Tinggal dengan dia, menikah dengan dia gitu. Ini hati Tuhan. Sebenarnya kita jadi kita ini orang yang sangat dikasihi sebetulnya. Sekalipun kita tuh kelakuannya kayak begitu. Sebentar cinta Tuhan, sebentar berhala, sebentar cinta Tuhan, sebentar berhala, sebentar ikut maunya orang, sebentar ikut maunya Tuhan. Jadi nggak stabil hidup kita. Kalau mau jujur, ya kalau nggak jujur ya kita anggap kita malaikat lah gitu ya. Kita bukan malaikat, kita ini manusia yang sebenarnya hatinya itu miring, selalu miring. Jadi kalau kita tidak was-was, tidak jaga betul-betul, udah miring gitu. Ada yang begini. Enggak. Saya tidak pernah lurus maksudnya. Miring terus gitu. Ya. Padahal Yesus sudah disalib supaya hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga itu dipulihkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dia tidak suka, bahkan Tuhan menggambarkan dia itu suami, kita istrinya. Nah, suami istri itu hubungannya itu sangat secret, keramat, spesial. Nah, begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada istri yang gak benar, suami pasti sakit hati. Tapi Tuhan punya kita, walaupun kita gak benar, dia tetap sayang kita. Jadi Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Supaya kita ingat terus itu ya. Nah, apa kehendak Tuhan bagi orang percaya yang harusnya hidup dalam kebenaran, tapi menindas kebenaran? Seperti yang di kitab Markus tadi. Benih yang jatuh di semak duri, makin besar semak duri itu menghimpit sampai mati benih itu. Demikian juga benih kebenaran yang kita terima, kalau kita tidak bersihkan semak durinya, kalau kita tidak buang berhala-berhala kita, maka kebenaran yang kita telah terima, yang kita punya dihimpit. Maka kita hidup dengan berhala kita. Bapak, Ibu, Saudara semua, termasuk juga yang di Facebook dan Zoom, apa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita? Yang pertama, Tuhan mau kita memilih kebenarannya. Itu hati Tuhan. Tidak capek-capeknya Tuhan akan terus mengatakan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertobatlah. Kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia, terus Tuhan bilang, kamu bersinah di gunung-gunung, di bukit-bukit, di tempat-tempat. Jadi Tuhan marah sekali, tapi dia tetap sayang. Itu kecemburuan Tuhan. Jadi kalau kita ini sedang jahat-jahatnya sama Tuhan, no worry, Anda disayang Tuhan. Tapi berita hari ini, biarkan benih ini bertumbuh. Jangan dihimpit, jangan ditindas.
Ayat 13 berkata, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu ambil posisinya. Dia tidak goyah untuk menuntut kita hidup kudus. Dia tidak goyah untuk menuntut kita hidup benar. Dari zaman ke zaman, bahkan sejak zaman bangsa Israel sampai sekarang, Allah menuntut kita hidup dengan standar Allah. Kenapa? Dia mau bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Karena hidup kita cuma dua aja, kalau bukan di surga neraka nanti. Dan dengan kejadian kemarin ini, di Sumba ini, Pak Pendeta yang khotbah saya bilang begini, sekarang hari ini kita lihat, ternyata orang muda juga bisa mati. Gak harus tua baru mati, tapi orang muda juga bisa mati. Artinya kita yang masih muda sekalipun, kita harus memilih hidup yang dituntut Tuhan. Tuhan menuntut kita agar kita hidup dalam kebenaran. Raja-Raja 11 ayat keempat mengenai Salomo. Waktu dia sudah tua, istrinya banyak. Hatinya condong kepada allah-allah lain. Yaitu allah-allah istrinya. Jadi suami-suami bisa, kalau Salomo yang berhikmat saja, paling berhikmat di bumi, bisa condong hatinya, apalagi kita yang ya berapa persen hikmat sih dibanding Salomo gitu loh. Salomo yang paling berhikmat, yang dia berdoa minta hikmat, Tuhan kasih dia hikmat, kehormatan, dan kekayaan. Tiga ini. Jadi tidak ada orang lagi yang lebih pintar dari Salomo di muka bumi ini. Dia sudah paling pintar. Tapi di masa tuanya hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Mungkin karena istri-istrinya. Istrinya berapa? 300 atau 700 ya? Terlalu. Jadi Salomo yang paling berhikmat bisa jatuh. Maka kita perlu berhati-hati dalam hidup kita. Jangan merasa kuat. Jangan merasa Superman. Anda bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Saya bisa jatuh. Pak Pendeta bisa jatuh. Ibu Pendeta bisa jatuh. Anak Pendeta bisa jatuh. Semua kita bisa tergelincir. Karena perasaan keinginan kita yang tidak kita sadari menindas kebenaran yang sudah kita punya. Perasaan kita bisa menjadi berhala juga. Kenapa bisa begitu Pak Dedi? Begini, ada orang nyakitin saya, sakit hatinya, kesal banget. Orang itu nggak pantas diampuni. Tapi Tuhan bilang apa? Jadi Don, ampunilah musuhmu, berdoa buat dia, berkati dia. Tapi sakit sekali nih, dia bikin saya marah, saya sakit sekali. Tuhan bilang, berkati musuhmu, ampuni musuhmu, berdoa musuhmu. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih ikuti perasaan kita, itu salah satu berhala kita. Sehingga kebenaran Allah ini ditindas oleh perasaan kita. Semak duri ini menindas kebenaran. Jadi saya tidak bisa hidup benih kebenaran ini, mengampuni, berdoa untuk musuh ini mau tumbuh, tertindas oleh perasaan saya. Itu namanya saya penindas kebenaran. Berapa lama itu berlangsung? Kalau Anda mengalami seperti saya, seperti ini, saya mau kasih tahu rahasianya begini. Banyak orang tidak pantas diampuni. Terlalu jahat. Ditikam dari belakang,
ditikam dari muka, pokoknya begitulah ya. Banyak orang tidak pantas diampuni. Tapi kalau kita mengampuni hanya karena satu, firman Tuhan berkata, ampuni mereka. That's it. Berarti dia Tuhan yang ngomong. Berarti perasaan saya harus takluk di bawah firman Tuhan. Itu namanya kebenaran tidak tertindas. Semak duri kalah tumbuhnya dibanding firman Tuhan. Karena yang perintahnya Tuhan segala Tuhan. Ya. Masih ada yang punya musuh di sini? Kita bisa menyembah, melayani Tuhan. Ini bukan orang yang tidak melayani. Orang yang melayani Tuhan, yang menyembah Tuhan, bisa sambil terpenjara dengan sakit hati. Dengan tidak mengampuni. Karena kita menciptakan penjara kita sendiri. Waktu kita tidak mengampuni, kita telah membuat kerangkeng buat diri kita sendiri. Penjara itu. Tuhan Yesus ya, memilih kehendak Bapa daripada sakit hati yang dialami. Sakit tubuh yang dialami. Jadi Yesus tahu ini, di Getsemani ini, dia melihat, dia akan disiksa, dicambuk, disalibkan, mati. Dia bisa pilih untuk tidak lakukan itu. Dia tidak mau sakit. Bahkan dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi dia tahu betul siapa yang dia sembah. Your will be done. Kehendakmu yang jadi. Apakah kita seperti Yesus? Mau berkata seperti itu? Di tengah perasaan kita berkecamuk, marah. Your will be done. Kehendakmu yang jadi. Saya rela diamkan perasaan saya, sakit saya, demi ketaatan akan firman Tuhan. Itu berarti saya tidak menindas kebenaran. Saya mengizinkan kebenaran bertumbuh dan berbuah. Yesus itu pantas ya kalau dia membenci mereka yang menyiksa dia. Yang menghina dia, bahkan menyalibkan dia. Tapi Yesus tahu betul, ucapan pertama dia, begitu dia disalibkan, jreng begini. Udah sakitnya minta ampun. Yang keluar dari mulutnya pertama, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tapi ada orang bilang begini, tapi kan dia tahu Pak Dedi, kalau saya sakit dia gituin. Tapi ada juga firman Tuhan berkata, ampuni, berkati, berdoa untuk musuh. Apakah your will be done atau my will be done? Saya belajar kalau kita mengampuni, hidup kita free, bebas. Di kumpulan manapun kita aman. Kenapa? Kita tidak terpenjara. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita menciptakan penjara untuk diri kita sendiri. Kita tahu kebenaran. Yesus tahu kebenaran yang dia terima di Getsemani. Itu bertumbuh dan berbuah sampai dia mati dan bangkit kembali. Di sisi lain, rasa bersalah. Ada yang punya rasa bersalah, tidak habis-habis di sini. Rasa bersalah itu bisa menjadi penindas kebenaran. Bisa menjadi berhala. Bisa menjadi duri, semak duri yang menindas kebenaran. Karena kebenaran mengatakan begini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatan. Tapi Anda terus menyimpan kesalahan yang Anda pernah perbuat. Tapi gimana kan saya tidak bisa melupakan itu. Kok bodoh sekali saya, kok saya begini. Terus tidak move on. Begitu aja yang dipikirkan.
Padahal Tuhan sudah mengampuni, pendetanya mengampuni, pemimpin net grupnya mengampuni, tapi orang ini tidak bisa mengampuni dirinya. Ini berhala, ini semak duri, menghimpit kebenaran. Jadi perasaannya, pikirannya lebih top dibanding firman Tuhan yang bilang mengampuni dan menyucikan. Anda dan saya perlu memilih mengampuni diri kita supaya kita tidak tergolong penindas kebenaran. Dan yang berikut, kita juga bisa menghimpit, menindas kebenaran. Alkitab bilang begini, kalau kamu mau menuai, kau harus menabur. Banyak cerita mengenai itu. Bagaimana Ishak, masa kelaparan dia menabur. Bahkan di masa pandemi ini hati-hati kita. Di masa pandemi ini kita bisa menghimpit kebenaran yang Tuhan berikan sama kita. Kan jelas firman Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan. Saya terima penghasilan 100%. Kalau saya keluarkan 10%, maka tinggal 90%. Tapi bisa nggak saya hidup dengan 90% di masa pandemi ini? Itu pertanyaan kita kan? Itu pikiran kita. Tapi Tuhan berfirman tidak peduli pandemi atau tidak. Firman ini berlaku terus sampai Yesus datang. Jadi kita bisa menindas kebenaran atau kita mengizinkan kebenaran itu bertumbuh dalam diri kita. Dengan kita membawa persepuluhan kita, maka Tuhan katakan, aku akan membuka tingkap-tingkap di langit. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan aku akan menghalau belalang pelahap yang merongrong kehidupanmu, perusahaanmu. Supaya apa? Supaya tingkap langit terbuka dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita pilih yang mana? Pandemi tidak boleh menghentikan firman Tuhan. Tidak boleh pandemi menindas firman Tuhan. Tapi firman Tuhan harus bertumbuh dalam diri kita. Dengan apa? Lakukan firman Tuhan. Maka duri-duri, berhala-berhala akan tergeser. Firman bertumbuh dan berbuah. Amin. Kasih tepuk tangan buat firman Tuhan dong ya. Kematian Kristus disalib. Tuhan Yesus telah menebus kita dari semua dosa penyembahan berhala. Artinya Yesus sudah berikan kuasa kepada kita untuk menyingkirkan segala bentuk penyembahan berhala. Bahkan Dia sudah membuat kita lebih dari seorang yang menang. Kita bisa menang atas duri-duri, atas berhala-berhala, penindasan kebenaran, supaya kebenaran itu bertumbuh dan berbuah. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi buat kita untuk menindas kebenaran. Karena Paulus mengalami juga, saya ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang saya buat. Tapi syukur kepada Kristus. Oleh Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita nggak punya alasan bilang, tapi. Mari kita tindas berhala kita, supaya kebenarannya bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudara semua, termasuk yang ada di FB dan Zoom. Yang kedua terakhir, Tuhan mau kita menjadi penyembah Dia dengan benar. Menjadi penyembah Dia. Ayat 16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, telah berjalan dengan jenjang leher. Apa tuh jenjang leher? Dengan main mata. Berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Kebayang ya? Keluar gambar nggak? Seperti apa sih wanita seperti itu? Ya kan? Yang jalannya begini, terus jalannya dibuat-buat, cering gitu ya. Kebayang ya? Nah, apa yang ditulis oleh Yesaya ini sebenarnya? Wanita Sion. Sion itu menggambarkan Israel. Israel itu menggambarkan jemaat, umat Tuhan.
Bicara mengenai Sion, itu umat Tuhan. Jadi, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berlaku seperti ini. Kita sombong. Kita menyombongkan diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga, jadi Tuhan melihat kita itu, kita ini sombong dalam artian, kita tidak menyembah Dia. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam perjanjian baru, Yesus menempelkan begini, orang Farisi itu seperti kubur yang dilabur putih. Artinya begini, mereka pakai pakaian bagus-bagus, berdiri di pinggir jalan, di tengah jalan-jalan untuk mengumandangkan firman Tuhan. Padahal hidup mereka tidak seperti yang mereka katakan itu. Makanya Tuhan bilang, turuti perkataan mereka, jangan turuti kelakuan mereka. Mereka seperti kubur yang dilabur putih. Artinya begini, kita bisa bergaya kelihatan Kristen kudus, tapi sebenarnya di dalam kita nggak benar. Itu maksudnya ayat ini. Ya. Kita bisa rajin ke gereja, rajin melayani, tapi hati kita nggak benar. Kita bisa datang dalam sebuah ibadah seperti ini. WL-nya bilang, mari kita menyembah Tuhan kita. Kita bisa terjebak loh. Karena saya pernah mengalami juga. Kita angkat tangan begini, kita menyanyi. Tapi kok WL-nya pakai bajunya nggak cocok ya. Kok berdirinya begitu WL-nya. WL-nya terlalu teriak-teriak ya. Tapi sambil kita menyanyi, menyembah Tuhan. Misalnya begini, ku menyembahmu, bibir saya ku menyembah. Tapi pikiran saya bilang apa? Ini WL ini terlalu semangat bikin itu panggung patah nanti. Jadi pikirannya itu kemana-mana. Tapi ku menyembahmu. Nah, hati-hati saudara. Alkitab mengatakan, ada ayatnya. Oleh, mana ayat itu? Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara tahu hati itu di mana? Di otak kanan ini. Jadi hati-hati angkat tangan. Jadi kita akhirnya jadi penyanyi, bukan penyembah. Bilang sama sebelah saudara, bukan saya yang begitu Pak Dedi bilang. Saya seorang penyembah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan bilang sudah tiba waktunya penyembah-penyembah akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa itu? Anda semua dan saya di sini. Amin. Kita tidak terganggu dengan aktivitas di panggung ini. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Makanya kalau Anda sering terganggu karena mata, tutup aja matanya menyembah Tuhan. Tapi WL di sini nggak boleh tutup mata. Boleh tutup sekali-sekali. Jangan sekarang dia tutup mata, tiba-tiba kita sudah pulang, buka mata hilang semua. Paul Yonggi Cho berkata, kalau kamu berdoa, kalau kamu menyembah Tuhan, tawan pikiran. Tapi pikiran kan suka lari-lari. Anda bisa duduk di sini sambil mengingat nasi di rice cooker ada apa enggak? Anda bisa duduk di sini tapi lagi mikir liburan ke Australia. Australia. Tawan pikiran ya. Bahwa kita tahu bahwa kebenarannya begini. Bahwa sudah tiba penyembah-penyembah menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita tindas ketidakbenaran dan kebenaran itu tumbuh. Kan kadang-kadang begini kan, suami istri ini lagi ribut gini. Tiba-tiba telepon masuk. Halo, apa kabar? Too easy, ya kan? Too easy untuk berubah model
hatinya masih panas sama suami, tapi halo apa kabar sayang, begitu lembut dan halus. Makanya ini yang Tuhan bilang, berjenjang leher jalannya dibuat-buat. Kenapa? Karena jadi penyembahannya dibuat-buat seperti bagus sekali, tapi hati dan pikirannya tidak tahu kemana. Tuhan tidak dapat hari itu. Saya berdoa waktu Pak Hari mimpin tadi, Anda dapat waktu menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ini mari kita siapkan diri kita menyambut Paskah itu dengan hati begitu gitu. Itu maksudnya khotbah hari ini itu begitu. Kesana lari. Saya tutup dengan Abraham. Abraham ini Tuhan uji dia. Sudah punya, jadi anak ditunggu 25 tahun, tunggu anak datang. Akhirnya lahir anaknya. Setelah anaknya lahir, berapa waktu kemudian Tuhan bilang, serahkan anakmu. Artinya bunuh anakmu sebagai korban. Dan kita tahu ceritanya di ayat Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Halo, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu hatinya Abraham? Ayo jawab. Tuhan Maha tahu. Dia tahu hatinya Abraham. Percaya dan taat pada dia. Tapi Abraham dan kita yang baca tidak tahu hati kita seperti apa. Sampai waktu sebuah kejadian baru kita tahu hati kita begitu. Makanya peristiwa ini untuk Abraham dan untuk kita juga. Bukan buat Tuhan. Tuhan tahu kok modelnya kita ini kayak apa. Hatinya kita kayak apa Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau dengan sebuah peristiwa itu kita belajar bahwa Tuhan itu serius untuk menuntut hati kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri, minta Tuhan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Katakan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mari ambil waktu 1 menit di hadapan Tuhan.
Saudara berdiam diri. Adakah berhala-berhala yang menindas kebenaran yang perlu kita lepaskan pada pagi hari ini? Selidiki kami Tuhan. Oh Lord Jesus. Terima kasih kekuatan yang Kau berikan untuk kami mengampuni, melepaskan rasa bersalah, bahkan melangkah dengan iman dan mengizinkan kebenaran itu tumbuh dalam kehidupan kami. Kami bukan penindas kebenaran, tapi kami adalah memiliki dan menghidupi kebenaran itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bebaskan umat-Mu Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dari setiap berhala-berhala, dari kepalsuan, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang menerima kebenaran dan menghidupinya. Setiap kami di ruangan ini Tuhan, tolong kami, dan kami tidak kekurangan kekuatan dan power untuk menghidupinya, sebab Engkau sudah melakukannya untuk kami. Kami melihat salib, itulah pengharapan kami, bahwa Yesus telah melakukan segala-galanya bagi kami. Dan biarlah pada hari ini kami putuskan di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan kami mau bebas dari penjara yang kami ciptakan, bebas dari segala pikiran-pikiran agama-agama palsu, bebas dari berhala-berhala dan duri-duri yang menghimpit pertumbuhan kebenaran. Dan kami memutuskan mengizinkan kebenaran ini bertumbuh dalam hidup kami, dan kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami sepakat sebagai warga negara Indonesia memberkati Pak Joko Widodo Tuhan. Amin. Dengan seluruh jajaran pemerintahan, diberkatilah mereka. Keputusan-keputusan ilahi diperdengarkan kepada mereka Tuhan. Lindungi dan jaga mereka tetap sehat dan baik-baik Tuhan. Terima kasih, kami berkati seluruh para medis yang sedang menangani mereka yang terserang COVID. Diberkati. Bahkan mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit bahkan yang menyerang jemaat ini, saya katakan dalam nama Yesus, oleh bilurnya engkau menjadi sembuh. Mereka yang sakit kanker, yang sakit tumor, mereka yang diserang bakteri, virus, saya katakan lenyap di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan. Berkati juga para misionaris, dimanapun mereka berada, ada perjumpaan ilahi terjadi, mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan, aku berdoa, berkati jemaat ini. Semua usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh kami, Tuhan kirim orang-orang membangun berdatangan. Orang yang merusak menjauh dari hidup kami. Bahkan berikan kami kemujuran-kemujuran. Ada perjumpaan-perjumpaan dengan setiap hal yang kami perlukan. Ada keberhasilan menyertai engkau. Keberhasilan menyertai engkau. Diberkatilah engkau. Akan ada kreativitas mendatangi engkau, sehingga engkau tahu betul di season ini apa yang engkau harus lakukan. Pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, melindungi engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Rejoice.